Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan proposal skripsi saya dengan judul Upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar Internasional. Nah, Indonesia merupakan negara dengan hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Indonesia juga ditempatkan dalam peringkat kedua setelah Brazil dalam hal keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia terdiri dari 10% spesies tanaman berbunga, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptil dan amfibi, 17% spesies burung, dan 25% spesies ikan yang terdapat di dunia. Hutan hujan tropis yang luas dan keanekaragaman hayati menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya yaitu kelapa sawit. Sejak tahun 2012, Indonesia telah menjadi negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan ekspor sebanyak 31,7 juta ton dalam periode 2012-2013. Dalam memenuhi permintaan global, Indonesia memperluas area perkebunan kelapa sawit dengan menggunduli hutan atau yang kita kenal juga dengan istilah deforestasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa deforestasi adalah penebangan kayu komersil dalam skala besar. Setiap tahunnya luas lahan perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tercatat seluas 10,47 juta hektar. Pada tahun 2015 menjadi 11,26 juta hektar. Pada 2016 menjadi 11,20 juta hektar. Dan pada tahun 2017 menjadi 12,30 juta hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia melaporkan penghancuran hutan hujan Indonesia sejak tahun 1990 hingga tahun 2015 telah mencapai 24 juta hektar dan 19% deforestasi yang dilakukan antara tahun 2015 hingga tahun 2017 terjadi di konsesi kelapa sawit. Deforestasi di Indonesia tiap tahunnya selalu terjadi. Hal ini mengakibatkan semakin berkurangnya kawasan hutan di Indonesia. Indonesia mengalami deforestasi seluas 397.370,9 hektar pada tahun 2013 hingga 2014. Pada tahun 2014 hingga 2015, deforestasi terjadi seluas 1.092.191,5 hektar. Pada periode 2015 hingga 2016 terjadi deforestasi seluas 480.010,8 hektar, dan pada periode 2017-2018 terjadi deforestasi seluas 439.439,1 hektar. Isu ini pun menjadi perhatian bagi International Non-Governmental Organization atau yang disingkat dengan INGO yang berfokus pada isu lingkungan. Salah satunya itu Greenpeace yang merupakan organisasi internasional pemerintah terbesar yang berkampanye untuk permasalahan lingkungan hidup dalam skala global. Hingga saat ini Greenpeace terus melakukan kampanye mengenai zero deforestation. Greenpeace berdiri pada tahun 1971 yang awalnya bertujuan untuk menghentikan uji coba bom nuklir oleh pemerintah Amerika Serikat di Amichka, Alaska. Selain menghentikan uji coba bom nuklir, saat ini Greenpeace juga bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, mencegah polusi, penyalahgunaan lingkungan, serta mempromosikan kedamaian dan pelucutan senjata. Hingga saat ini Greenpeace telah hadir di 63 negara di benua Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Pasifik. Kantor pusat dari Greenpeace sendiri itu berada di Amsterdam, Belanda. Dalam perjalanannya, Greenpeace telah melakukan berbagai macam advokasi mengenai permasalahan lingkungan hidup dan berhasil mempengaruhi pengambilan keputusan negara maupun perusahaan multinasional. Seperti pada tahun 2012, Greenpeace yang melakukan advokasi untuk penetapan kebijakan zero deforestation berhasil mempengaruhi Danone hingga perusahaan tersebut melakukan pemutusan rantai pasok komoditas kertas terhadap oknum yang berkontribusi dalam deforestasi. Pada tahun 2000, Greenpeace secara resmi memasuki kawasan Asia Tenggara dan berdiri di Indonesia pada tahun 2005. Indonesia ikut menjadi fokus utama Greenpeace dikarenakan melihat banyaknya populasi spesies tanaman dan kawasan dan hewan di kawasan ini yang menjadi terancam akibat adanya perubahan iklim dan deforestasi.
Greenpeace juga memperhatikan isu deforestasi yang terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit. Aktor utama yang disorot oleh Greenpeace dalam masalah tersebut yaitu Wilmar International yang merupakan perusahaan multinasional. Wilmar International merupakan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang bertanggung jawab atas 40% perdagangan minyak kelapa sawit di dunia. Wilmar menjadi akses utama bagi produsen-produsen kelapa sawit untuk memasuki pasar. Hal tersebut terbukti dengan 80% pasokan minyak kelapa sawit yang diperdagangkan oleh Wilmar berasal dari pihak ketiga. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Auriga, terdapat 3 korporasi dengan kapasitas kilang yang cukup besar dan mendominasi ekspor kelapa sawit di Indonesia. Salah satunya yaitu Wilmar dengan 13,18 juta ton kapasitas kilang dan 2,71 juta ton kapasitas pabrik pengolahan. Pada Desember 2013, Wilmar International mengeluarkan kebijakan No Deforestation, No Pit, No Exploitation atau yang disingkat dengan NDPE menimbang banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh deforestasi. Kebijakan tersebut juga dikeluarkan demi mencapai Zero Net Deforestation pada tahun 2020 sebagai anggota Consumer Goods Forum. Melalui kebijakan tersebut, Wilmar International menyatakan tidak akan membuka perkebunan di kawasan hutan yang termasuk dalam kategori High Carbon Stock atau HCS, High Conservation Value atau HCV, serta lahan gambut. Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap seluruh operasi dalam rantai pasokan Wilmar, termasuk pihak ketiga dan pihak yang melakukan kerjasama dalam memasok minyak kelapa sawit terhadap Wilmar. Jumlah kapasitas pabrik pengolahan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas kilang menjadi tantangan tersendiri bagi Wilmar dalam memantau rantai pasokannya agar terbebas dari deforestasi. Namun pada tahun 2015 terdapat laporan bahwa PT Petiware yang merupakan anak perusahaan dari Ganda Group dan Providen Agro Group serta merupakan pemasok minyak bagi Wilmar melakukan deforestasi di lahan gambut Kalimantan Barat. Ditambah lagi pada tahun 2018 Greenpeace melaporkan bahwa perusahaan Gamma yang merupakan perusahaan minyak kelapa sawit milik eksekutif senior Wilmar telah menghancurkan hutan seluas 21.500 hektar hutan Indonesia untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Laporan tersebut mengakibatkan Greenpeace mendesak Wilmar untuk segera mempublikasikan peta konsesinya agar dapat memantau seluruh operasi dan memutus rantai pasok dari produsen yang menimbulkan deforestasi. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Wilmar dengan alasan publikasi tersebut memerlukan izin dari kepala daerah setempat. Melalui siaran pers yang diadakan oleh Greenpeace pada 4 April tahun 2020 di Jakarta, Greenpeace menyatakan bahwa Wilmar gagal menjalankan High Carbon Stock Approach atau HCSA yang merupakan salah satu standar Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO dalam mengatasi permasalahan deforestasi. Hingga pada akhirnya Wilmar menyatakan pengunduran diri dari anggota komite HCSA di RSPO setelah gagal membuktikan diri bahwa mereka aktif dalam menjalankan prinsip zero deforestasi dan HCSA. Hal tersebut menjadi langkah mundur bagi Wilmar dalam menyelesaikan masalah deforestasi terkait kelapa sawit. Greenpeace juga menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak berupaya dalam mengatasi permasalahan deforestasi di Indonesia. Dalam siaran pers Greenpeace pada tahun 2019, Greenpeace menyatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Indonesia berupaya menghalangi reformasi industri kelapa sawit dengan cara memberikan instruksi kepada perusahaan kelapa sawit untuk tidak membagikan informasi mengenai potensi kelapa sawit yang mereka miliki. Padahal Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa pemerintah Indonesia harusnya menyediakan informasi mengenai peta potensi kelapa sawit untuk publik. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu kebijakan No Deforestation, No Pit, No Exploitation oleh Wilmar International tidak berjalan semestinya. Pada tahun 2013, Wilmar International mengeluarkan kebijakan NDPE untuk memastikan agar perusahaannya dan rantai pasoknya tidak terlibat dalam deforestasi di Indonesia. Namun pada tahun 2015 terdapat laporan bahwa PT Petiware yang merupakan pemasok minyak kelapa sawit bagi Wilmar menimbulkan deforestasi di lahan gambut Kalimantan Barat.
Pada tahun 2018 terdapat laporan bahwa perusahaan Gamma yang dijalankan oleh eksekutif senior Wilmar Internasional telah menghancurkan hutan di Indonesia seluas 21.500 hektar untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Nah, berdasarkan kejadian tersebut, Greenpeace melalui siaran pers menyatakan bahwa Wilmar telah gagal dalam menjalankan kebijakan NDPE dan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada hutan di Indonesia. Greenpeace juga menilai tidak adanya komitmen dari Wilmar dalam menjalankan kebijakannya dikarenakan Wilmar menolak untuk mempublikasikan peta konsesi kelapa sawitnya. Nah, pertanyaan dari penelitian ini yaitu, apa upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar Internasional? Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar Internasional. Manfaat penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian ilmu hubungan internasional dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian selanjutnya, terkhusus pada kajian NGO. Juga bisa menjadi salah satu sumber referensi dan kepustakaan ilmu hubungan internasional, terutama di Universitas Andalas. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian dari Bella Putri dengan judul Upaya Greenpeace dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Yang kedua, penelitian Muhammad Firji dengan judul Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia terkait isu deforestasi hutan Indonesia oleh Wilmar Internasional. Penelitian ketiga yaitu dari Retno Kusuma Ningtyas dengan judul Towards Responsible and Inclusive Financing of the Palm Oil Sector. Penelitian keempat yaitu dari Muhammad Rizal dengan judul Multinational Corporation Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur, Dampak Aspek Lingkungan Sosial, Budaya, dan Ekonomi. Penelitian kelima ditulis oleh Rory Petfield dengan judul Landscape in Transition and Analysis of Sustainable Policy, Initiative and Emerging Cooperative Commitment in the Palm Oil Industry. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep strategi NGO lingkungan dari John McCormick. Nah, John McCormick mengatakan strategi NGO lingkungan itu terdapat 9 macam. Yang pertama yaitu working with elected officials, bureaucrats, and employees of corporation. Yang kedua yaitu raising and spending money. Yang ketiga campaigning and organizing public protest. Yang keempat promoting media coverage and environmental issues. Yang kelima litigation and monitoring the implementation of environmental law. Yang keenam information exchange. Yang ketujuh undertaking research. Yang kedelapan acquiring and managing property. Yang kesembilan generating local community involvement in environmental protection. Selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan batasan penelitian yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Unit analisis dari penelitian ini yaitu Greenpeace, unit eksplanasi yaitu deforestasi di Indonesia oleh Wilmar Internasional, tingkat analisis yaitu negara. Sumber data yaitu sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara literatur review. Teknik analisis data yaitu yang pertama pengelompokan, kedua reduksi, ketiga penyajian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 sejarah dan dinamika Greenpeace, bab 3 keterlibatan Wilmar Internasional dalam deforestasi di Indonesia, bab 4 upaya Greenpeace menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar Internasional, dan bab 5 kesimpulan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.